Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pristawa Bintu Aziza dari kelas 1B dengan NIM 2133075051. Di sini saya akan menjelaskan tentang cloud computing. Pengertian cloud computing. Cloud computing adalah sebuah pengembangan layanan penyimpanan data dan informasi yang berbasis internet. Semua data dan informasi yang Anda miliki akan tersimpan dalam satu server internet, serta bisa diakses kapanpun dan dimanapun, asalkan Anda terkoneksi dengan jaringan internet. Manfaat cloud computing yaitu 1. Semua data tersimpan di server secara terpusat. Dengan kata lain, dengan menggunakan cloud computing, maka secara otomatis semua data termasuk file, dokumen, dan aplikasi yang digunakan secara otomatis tersimpan di server secara terpusat dengan menggunakan storage file. 2. Menjamin keamanan data penggunanya. Selain mampu menyimpan data dalam satu server secara terpusat, manfaat lain yang dimiliki oleh cloud computing adalah mampu menjamin keamanan data penggunanya. Keamanan data pengguna dapat disimpan dengan baik dan aman lewat server yang disediakan oleh penyedia layanan cloud computing seperti jaminan platform teknologi, jaminan ISO, data pribadi, dan lain-lain. Oleh sebab itu, jika ingin memiliki sebuah layanan yang menjamin keamanan data penggunanya, maka tidak ada salahnya jika Anda menggunakan cloud computing ini. Yang ketiga, ada fleksibilitas dan skalabilitas yang tinggi. Saat menggunakan cloud computing, maka fleksibilitas dan skalabilitas catatan penggunanya dapat terjamin. Selain itu juga, dengan menggunakan cloud computing, maka Anda tidak perlu meningkatkan atau mengurangi kapasitas penyimpanan data. Dengan kata lain, semua file dan dokumen yang Anda miliki akan secara otomatis tersimpan dalam database cloud computing tersebut. Yang keempat, memberikan jaminan investasi jangka panjang. Pasalnya, saat Anda menggunakan layanan cloud computing ini, maka seluruh biaya seperti penggunaan hard disk, infrastruktur, dan juga software lain dapat berkurang. Hal ini dikarenakan cloud computing sudah mencakup semua penggunaan yang dibutuhkan oleh penggunanya. Penerapan cloud computing. 1. Di bidang pendidikan. Cloud computing telah banyak diadopsi oleh berbagai sektor industri termasuk dalam sektor pendidikan. Ada 5 kriteria teknologi informasi yang cocok untuk diimplementasikan pada institusi pendidikan di Indonesia. Antara lain, murah meriah, mudah digunakan, mudah dan murah dalam perawatan, layanan yang lebih baik, dan mudah dalam mendapatkan dukungan teknis. Di dunia pendidikan dengan adanya cloud computing,
memungkinkan seorang pelajar tidak perlu membawa kemana-mana personal komputernya ketika ingin mengajar di sekolah. Informasi mengenai materi yang akan diajarkan atau tugas dapat dengan mudah disampaikan melalui media-media cloud computing. Seorang murid juga tidak perlu repot-repot menggunakan flash disk untuk dapat memperoleh materi pembelajaran dari gurunya. Cukup share dan download. Sistem informasi terkait nilai dan data siswa juga akan semakin mudah diakses, baik oleh siswa maupun pengajar. PC hanya digunakan untuk menyimpan data-data yang sifatnya pribadi dan rahasia dengan alasan rendahnya kepercayaan pengguna akan keamanan menyimpan data secara online. Sistem informasi akademik digital merupakan salah satu contoh penerapan cloud computing, yaitu adalah Siakat Online. Siakat Online merupakan penyedia jasa layanan cloud computing khusus di bidang pendidikan level perguruan tinggi di Indonesia. Pihak kampus sebagai pengguna cukup melakukan pendaftaran secara online. Setelah mendapat konfirmasi dari pihak penyedia layanan, pihak kampus dapat langsung menggunakan sistem informasi akademik dengan fitur-fitur yang telah disediakan oleh penyedia layanan. Sistem ini menerapkan cloud computing model SaaS. Penggunaan sistem ini tidak membutuhkan adanya pembelian server atau pembuatan aplikasi yang begitu rumit. Pengguna juga tidak perlu memikirkan atau mengeluarkan biaya yang besar untuk pemeliharaan server dan aplikasi. Semua itu sudah menjadi tanggung jawab pihak penyedia layanan. Contoh lain yang umum sering digunakan oleh pengguna, baik di bidang pendidikan, adalah produk-produk yang dibuat oleh Google seperti Gmail, Google Docs, Google Calendar, Google Sheet, Google Form, Google Slides, Google Hangouts, dan Google Drive. Dengan Google Docs, pengajar dan pembelajar dapat membuat dokumen tanpa menginstal aplikasi pengolah kata di komputer. Cukup terkoneksi dengan internet dan mengakses layanan Google Docs untuk membuat dokumen baru maupun melakukan editing file dokumen. Untuk mendapatkan semua layanan tersebut, pengguna cukup melakukan pendaftaran secara online dan langsung dapat menggunakannya tanpa harus memikirkan jumlah server, colocation server, atau pemeliharaan aplikasi yang digunakan. Semuanya menjadi tanggung jawab pihak Google sebagai penyedia jasa layanan. Yang kedua, yaitu di bidang kesehatan. Cloud computing dapat diterapkan pada berbagai bidang, salah satunya adalah bidang kesehatan. Saat ini, ada salah satu teknologi yang tengah dikembangkan dalam bidang kesehatan, yaitu telemedicine. Telemedicine adalah pelayanan kesehatan jarak jauh
Teknologi ini memungkinkan dokter berkomunikasi dengan pasien untuk melakukan berbagai macam layanan pengobatan melalui media internet. Telemedicine juga didefinisikan sebagai transfer data medis elektronik dari satu lokasi ke lokasi lainnya via online. Telemedicine dapat dikatakan sebagai alat yang dapat membantu banyak orang dengan beragam masalah kesehatan. Sangat banyak manfaat yang ditawarkan dalam penggunaan telemedicine, seperti halnya efektivitas waktu, biaya, dan tenaga. Artinya, pasien tidak perlu untuk jauh-jauh datang ke rumah sakit yang menghabiskan banyak waktunya di perjalanan, biaya bahan bakar, dan fisik bertahan di tengah-tengah kemacetan untuk berkonsultasi masalah kesehatan dengan dokter. Sekarang, cukup dengan memanfaatkan teknologi informasi seperti halnya email atau bahkan video conference dan lain sebagainya. Adapun manfaat lain yang ditawarkan yakni mengatasi persebaran tenaga medis atau ahli kesehatan. Dokter yang sudah profesional yang persebarannya tidak merata di setiap daerah yang ada di Indonesia. Intinya, dengan telemedicine, pasien dapat berkonsultasi dan melakukan pengobatan jarak jauh dengan dokter ahli yang ia percayai mampu untuk membantu permasalahannya. Di sisi lain, dengan penggunaan telemedicine ini juga tidak akan menutup kemungkinan untuk menimbulkan resiko seperti halnya cybercrime. Misalnya, penggunaan telemedicine ini dijadikan sebagai kedok penipuan yang nantinya dapat merugikan pihak lain. Namun, hal-hal semacam ini dapat sedikit ditekan dengan penggunaan security bagi semua pemakai jasa cloud computing. Yang ketiga, di bidang transportasi. PT Garuda Indonesia Persero atau TBK saat ini telah mengaplikasikan IT berbasis cloud computing dalam kegiatan pengelolaan perusahaan. Implementasi IT berbasis cloud computing ini juga bagian dari upaya perusahaan untuk meningkatkan layanannya, khususnya percepatan dan kemudahan layanan kepada para pengguna jasa. Cloud computing atau komputasi awan merupakan gabungan pemanfaatan teknologi komputer dalam suatu jaringan dengan pengembangan berbasis internet yang mempunyai fungsi untuk menjalankan program atau aplikasi melalui komputer-komputer yang terkoneksi pada waktu yang sama. Melalui pemanfaatan IT berbasis cloud computing, menjadikan Garuda Indonesia menjadi salah satu BUMN pertama di Indonesia yang memanfaatkan teknologi terbaru ini. Penggunaan internet berbasis cloud computing akan memberikan benefit bagi Garuda Indonesia, khususnya meningkatkan kapasitas penyimpanan data perusahaan tanpa harus mengeluarkan tambahan biaya untuk investasi
pembelian peralatan tambahan. Data juga dapat diakses secara real-time, kapanpun, dan dimanapun oleh karyawan karena terkoneksi dengan internet. Selain itu, data juga lebih terjamin keamanannya apabila disimpan secara on-cloud. Keamanan data perusahaan terlindungi khususnya ketika terjadi bencana alam. Salah satu contoh penggunaan IT berbasis cloud computing di Garuda Indonesia dilaksanakan dalam pemenuhan kebutuhan operasional di lingkungan kerja perusahaan, baik di kantor pusat maupun di lebih dari 76 kantor cabang di dalam dan luar negeri. Bekerja sama dengan beberapa perusahaan penyedia IT dunia lainnya, Garuda Indonesia saat ini telah memanfaatkan layanan data on-cloud dalam berbagai aspek operasional perusahaan antara lain layanan Passenger Service System atau PSS, khususnya reservasi, check-in, Garuda Miles atau frequent flyer, keuangan, dan layanan penjadwalan dan rotasi seluruh pesawat dan awak pesawat Garuda Indonesia. Sekian penjelasan tentang cloud computing dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.